Bab 2571. Kamu tidak dapat mengendalikannya dengan baik. Selesai berbicara, Mile sedikit canggung. Berbicara terlalu cepat. Mile segera mengubah ucapannya. Dia berkata, "Dia adalah ayahku." Semua orang terdiam. Ketua Sekte Pedang melihat Mile, seolah-olah ingin mengetahui semua tentang Mile, lalu berkata, "Katamu, kamu adalah putra Ketua Sekte yang..." Mile mengangguk. Ketua Sekte Pedang berkata dengan nada mengejek, "Konyol, benar-benar konyol, siapa yang tidak tahu bahwa Ketua Sekte yang hanya memiliki seorang putri?" Mile terdiam. Ketua Sekte Pedang lanjut berkata, "Kamu, sang kultivator pedang, benar-benar tidak tahu malu, bahkan berani berpura-pura sebagai putra Ketua Sekte yang..." Mile berkata dengan serius, "Aku benar-benar adalah putranya." Ketua Sekte Pedang berkata dengan marah, "Ketua Sekte yang tidak memiliki putra, hanya memiliki putri." Mile terdiam. Ketua Sekte Pedang menghela napas dan berkata, "Demi keuntungan kecil, kamu bahkan mengkhianati jiwa sendiri dan menjadikan orang lain sebagai ayahmu. Anak muda, apakah kamu tidak merasa bersalah pada ayah kandungmu?" Mile tiba-tiba mengaktifkan garis darahnya. Saat kekuatan garis darah muncul, sebuah tekanan yang kuat seketika menyelimuti sekitar itu. Ekspresi para kultivator pedang yang ada di sekitar itu seketika berubah drastis. Mereka segera mundur dan menunjukkan tatapan ketakutan. Ekspresi Ketua Sekte Pedang juga berubah sedikit. Dia berkata, Apa yang ingin kamu lakukan?" Mile mengerutkan kening dan berkata, "Apakah kalian tidak mengenal garis darahku?" Ketua Sekte Pedang berkata, "Garis darah apa?" Mile berkata di dalam hati, "Menara kecil, apakah mereka tidak mengenal garis darah iblis gila?" Menara kecil terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Garis darah iblis gila diaktifkan oleh majikan muda pada tahap akhir, mereka tidak mengenalnya." Mile bertanya, "Lalu, bagaimana aku membuktikan identitasku?" Menara kecil berpikir untuk waktu yang lama, lalu berkata, "Tidak tahu." Mile terdiam. Ketua Sekte Pedang terus menatap Mile dan berkata, "Yang mulia, aku sarankan untuk berbaik hati. Jika kamu berani bertindak sembarangan, Sekte Pedang akan mendatangkan leluhur." Mendatangkan leluhur. Mile menggelengkan kepala sambil menghela napas, dunia yang tidak menarik. Pada saat ini, seorang kultivator pedang tiba-tiba berkata dengan suara bergetar, "Ketua Sekte, lihat baik-baik, dia terlihat sangat mirip dengan Ketua Sekte yang..." Saat mendengar ucapannya, semua orang melihat Mile. Setelah menilainya sekilas, orang-orang tersebut seketika sedikit kaget. Mereka benar-benar mirip. Ketua Sekte Pedang melihat sekilas patung pria berbaju biru, lalu melihat Mile. Ia ragu-ragu sejenak, kemudian berkata, "Katamu, kamu adalah putra Ketua Sekte yang, apakah ada bukti?" Mile tersenyum dan berkata, "Bukti apa yang kamu inginkan?" Ketua Sekte Pedang terdiam. Ketua Sekte yang... Sesungguhnya, dia juga tidak akrab dengan Ketua Sekte yang tersebut. Mile tiba-tiba berbalik badan dan pergi. Dia tidak lagi membuktikan apakah dirinya adalah putra Yang Ye, karena itu tidak bermakna. Jika para kultivator pedang itu mengenalnya, dia akan meninggalkan sedikit keuntungan di sini. Namun, karena mereka tidak mengenalnya, dia hanya bisa mengucapkan sampai jumpa. Mile tidak berhenti sama sekali dan langsung menghilang dari Sekte Pedang. Di Sekte Pedang, Ketua Sekte Pedang terdiam sambil mengangkat kepala melihat ujung langit. Sesungguhnya, saat pertama kali melihat Mile, ia telah mengetahui identitas Mile. Sangat mirip. Namun, ia tidak memilih untuk mengakui identitas Mile. Mengapa? Saat ini, dia adalah Ketua Sekte Pedang, sedangkan putra Ketua Sekte yang telah kembali,
jika ia mengakui identitas ketua sekte muda itu, bagaimana jika sosok tersebut ingin merebut kekuasaannya? Dia mendapatkan kedudukan ketua sekte dengan tidak mudah, bagaimana mungkin dilepaskan dengan mudah? Jangan harap. Ketua sekte pedang mendengus dingin di dalam hati, lalu berbalik badan dan pergi. Di kota selatan. Kota selatan adalah tempat tinggal ayah sebelumnya, yang termasuk sebuah kota kecil dari dunia selatan. Miley berdiri di depan sebuah gedung mewah dan tampak bengong. Hanya satu kata yang bisa menggambarkan bangunan setinggi 9 tingkat tersebut, yaitu mewah. Seluruh bangunan tersebut terbuat dari energi suantian khusus, permukaan tanah terbuat dari potongan-potongan batu bata emas, yang terlihat sangat bersinar dan menyilaukan mata. Terkhusus beberapa tiang yang lebar itu, yang ternyata terbuat dari bahan khusus dan tidak terlihat seperti benda sederhana. Tidak hanya itu, sekeliling dinding bangunan tersebut juga dikeliling oleh bola lampu seukuran kepala manusia. Seluruh bangunan tersebut memancarkan aura kaya raya. Miley melihat gedung di depannya itu sambil berkata, "Menara kecil, apakah ayah tinggal di tempat ini sebelumnya?" Menara kecil terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Dia memang tinggal di sini sebelumnya, tapi saat itu hanya sebuah rumah batu yang sangat-sangat sederhana. Apakah kita salah jalan?" Miley tiba-tiba menunjuk ke atas gedung tersebut dan berkata, "Apakah kamu melihatnya? Di sana terdapat tulisan besar, kediaman Yang Ye." Menara kecil terdiam. Miley berkata, "Menara kecil, jujur padaku, apakah ayahku benar-benar dibiarkan hidup bebas saat masih kecil? Atau, hidup bebasnya berbeda dengan aku?" Menara kecil terdiam, ia juga cukup bingung pada saat ini, mengapa menjadi seperti ini. Pada saat ini, terdengar sebuah suara dari samping, yang berkata, "Saudara, apakah kamu ingin masuk dan melihat kediaman Kaisar Pedang Yang Ye?" Miley menoleh dan melihat ke arah datangnya suara. Di tempat yang tidak jauh darinya, seorang pemuda berdiri di sana. Pemuda tersebut mengenakan jubah panjang berwarna kuning muda dan memegang sebuah kipas lipat. Di belakang pria tersebut juga terlihat dua sosok tua berjubah hitam. Kedua sosok tersebut tidak berekspresi dan terlihat seperti master. Pemuda tersebut berjalan ke depan Miley. Ia tersenyum dan berkata, "Namaku Johan, siapakah nama saudara?" Miley tersenyum dan berkata, "Miley Ye." "Miley Ye." Johan tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, apakah kamu ingin masuk bersama aku?" Miley tersenyum dan berkata, "Baik." Di bawah pimpinan Johan, Miley masuk ke dalam gedung tersebut. Di dalam gedung tersebut terletak beberapa perabot rumah tangga yang relatif sederhana. Johan tersenyum dan berkata, "Semua ini pernah digunakan oleh Kaisar Pedang Yang Ye, sejarah yang sudah sangat lama." Miley mengerutkan kening dan berkata, "Kaisar Pedang." Johan melihat Miley sambil tersenyum dan berkata, "Apakah ada masalah?" Miley sedikit kebingungan. Pada saat ini, menara kecil tiba-tiba berkata, "Di dunia selatan, Kaisar Pedang adalah pencapaian tertinggi bagi kultivator pedang. Setelah Tuan meninggalkan dunia selatan, pencapaiannya saat ini sudah di luar imajinasi penduduk dunia selatan. Tentu saja, mereka masih mengira bahwa Tuan hanya Kaisar Pedang." Miley mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, "Tidak ada masalah." Johan melihatnya sekilas, kemudian menarik kembali pandangannya. Ia tersenyum dan berkata, "Saudara Ye, menurutmu, apakah kami terlalu meninggikan Kaisar Pedang Yang Ye sehingga seperti mitos?" Miley melihat Johan. Johan kemudian tersenyum dan berkata, "Jujur, aku tidak suka seperti itu. Keluarga bangsawan sekarang terlalu dibesar-besarkan. Tidak dapat disangkal bahwa Kaisar Pedang Yang Ye pernah merupakan monster di antara monster, tapi saat ini, seluruh dunia selatan memujinya dan menganggapnya sebagai penyelamat dunia."
Sambil berbicara, ia melihat sekitar, lalu tersenyum dan berkata, bahkan tempat tinggalnya sebelumnya pun menjadi tanah suci. Harus diakui bahwa hal ini sangat konyol dan sangat menyedihkan. Menara kecil tiba-tiba berkata, menyedihkan, konyol, dasar. Jika bukan karena Tuan, dunia 3 dimensi ini sudah dihilangkan oleh kakak Destiny pada saat itu. Saat mendengar ucapan menara kecil, Johan mengerutkan kening. Ia melihat perut Miley dan berkata, Saudara Ye, benda apa yang sedang berbicara? Menara kecil berkata dengan marah, kamu yang merupakan benda. Aku adalah menara pertama dari dunia puluhan ribu surgawi. Johan berkata dengan tenang, sebuah menara kecil yang memiliki kecerdasan memang langka. Tapi sebagai sebuah menara kecil, kamu terlalu membanggakan diri. Menara kecil terdiam. Miley tiba-tiba tersenyum dan berkata, Kak Johan, meskipun aku juga tidak terlalu menyukai mitos, tapi sejujurnya, kalian tidak meninggikannya seperti mitos. Sebaliknya, kalian cukup merendahkannya. Johan menyipitkan kedua matanya dan berkata, merendahkannya. Miley tersenyum dan berkata, benar. Johan menggelengkan kepala sambil tersenyum, lalu berkata, Saudara Ye, kamu terlalu muda. Miley terdiam. Johan tiba-tiba berkata, Saudara Ye, kamu terlihat tidak biasa, seharusnya juga merupakan orang yang memiliki cita-cita, apakah kamu tertarik untuk mengikuti aku? Miley melihat Johan dengan sedikit tertegun, lalu berkata, mengikuti kamu. Johan tersenyum dan berkata, sejujurnya, aku adalah pangeran ketiga dari dinasti saat ini, aku bertekad mendapatkan kedudukan Tuan Maha Tinggi. Saudara Ye, bagaimana jika melakukan usaha besar bersamaku? Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, merebut kedudukan raja. Johan tertawa dan berkata, benar. Miley terdiam. Johan menilai Miley sekilas, lalu berkata, Saudara Ye bukan kultivator pedang sekte pedang, apakah itu benar? Miley mengangguk dan berkata, benar. Johan tersenyum dan berkata, yang berarti, Saudara Ye adalah kultivator lepas. Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebuah cincin penyimpanan dan meletakkannya di depan Miley, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Ye, ini sedikit maksud dariku, terimalah. Miley melihat sekilas cincin penyimpanan tersebut. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 10 potong batu spiritual yang paling sederhana, di mana energi spiritualnya sangat lemah hingga hampir tak ternilai. Miley ragu-ragu sejenak, lalu berkata, Kak Johan, apa yang sedang kamu lakukan? Aku tidak melakukan apapun untuk menerima imbalan, aku tidak berani menerimanya. Selesai berbicara, dia segera mengembalikan cincin penyimpanan kepada Johan. Johan tersenyum dingin di dalam hati, kultivator pedang benar-benar sangat ahli dalam berpura-pura, dia jelas menginginkannya, tetapi masih menolak. Johan tersenyum penuh dan berpura-pura tidak senang, lalu berkata, Saudara Ye, apakah itu terlalu sedikit bagimu? Miley terdiam. Pemberianmu memang cukup sedikit. Johan berkata dengan serius, Saudara Ye, jika menurutmu itu tidak terlalu sedikit, terimalah. Aku tahu, kehidupan kultivator lepas sangat tidak mudah, batu-batu spiritual ini adalah sedikit maksud dariku. Sejujurnya, setelah aku mendapatkan kedudukan tinggi, akan ada banyak benda seperti ini. Sambil berbicara, ia berjalan ke depan Miley, lalu tersenyum dan berkata, Saudara Ye, jika kita bekerja sama, masa depan akan menjadi milik kita. Miley sedikit canggung. Johan tiba-tiba menunjuk patung Yang Ye, lalu berkata, Saudara Ye, jika berani berjuang, tidak ada yang mustahil di masa depan. Jika kamu mengikuti aku, kamu kelak akan didukung oleh keluarga kekaisaran kami setelah aku mendapatkan kedudukan tinggi, ditambah dengan bakat Saudara Ye,
aku berani menjamin bahwa kamu kelak pasti akan mencapai tingkat seperti Kaisar Pedang. Tidak, bahkan berkemungkinan melampauinya. Mile terdiam. Menara kecil tiba-tiba berkata, majikan muda, dia sedang membodohimu. Mile mengangguk dan berkata, aku tahu. Johan semakin bersemangat saat membicarakan hal tersebut. Ia berkata, Saudara Ye, kesempatan kali ini sulit didapatkan, jangan sampai terlewatkan. Mile terdiam. Johan tiba-tiba mengeluarkan sebuah tas kain kecil lagi. Ia meletakkan tas kain kecil tersebut di depan Mile. Di dalam tas kain kecil itu terdapat 10 potong batu spiritual. Johan menatap Mile dan berkata, Saudara Ye, gaji tahunan aku hanya sebanyak 20 batu spiritual setiap tahun. Mile terdiam. Johan tersenyum dan berkata, jangan terlalu tersentuh, Saudara Ye. Itu hanya 20 batu spiritual saja, tidak termasuk apa-apa. Mile menghela napas, dia menepuk pundak Johan dengan ringan dan berkata, dengarkan saranku, kamu tidak dapat mengendalikan kedudukan raja dengan baik, menyerahlah. Selesai berbicara, dia berbalik badan dan pergi. Menolak. Johan terus menatap Mile, ia telah memperlakukannya dengan sopan, tetapi ia ditolak, di mana merupakan hal yang sangat memalukan. Energi darahnya seketika melonjak, lalu berkata dengan marah, aku sendiri yang mengendalikan kehidupanku, bukan langit. Kultivator pedang, kamu merendahkan aku hari ini, kelak kamu tidak akan bisa mencapai ketinggianku. Saat mendengar ucapannya, Mile terhuyung dan hampir pingsan. Bersambung.